Assalamualaikum sahabat KC, kembali lagi di channel Kebun Cilik. Nah, episode kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara merubah bunga episkia agar bisa menjadi biji benih. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa jenis episkia yang sedang berbunga. Jadi beberapa pohon episkia ini akan kita coba treatment agar bunga-bunganya ini bisa berubah menjadi biji, sehingga biji-bijinya ini bisa kita tanam. Jadi bunga-bunga episkia ini kalau tidak kita treatment, hampir kecil kemungkinan bunganya ini bisa berubah menjadi benih, bisa berubah menjadi biji. Jadi memang harus kita treatment khusus ya untuk merubah bunga-bunganya ini biar bisa menjadi benih supaya bisa kita tanam. Kalau dia menjadi benih, menjadi biji kan otomatis dia nanti bisa kita tanam jadi banyak. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya caranya ini yaitu dengan cara kita silangkan secara manual, kita kawinkan secara manual. Sebenarnya hampir sama kayak ini ya, kayak salak ya. Kalau salak kan juga bunganya harus kita kawinkan agar dia bisa berbuah, agar dia bisa menjadi buah salak. Sama seperti episkia ini juga harus kita bantu untuk mengawinkannya agar bunganya ini juga bisa berubah menjadi biji. Caranya yang pertama, ini ada bunga episkia yang masih kuncup, kita coba buka. Ini kalau yang kuncup ini kita jadikan sebagai induknya, sebagai tempatnya, wadahnya, yang mana putiknya ini nanti yang akan kita kasih serbuk sari dari bunga lain. Jadi kita potong dulu, untuk mahkota-mahkota bunganya kita buang sampai terlihat putik dari bunga tersebut. Jadi putiknya itu nanti berwarna putih. Nah, seperti ini putiknya ya. Ini ada putik, ada benang sari yang belum jadi. Jadi yang warna kuning-kuning ini nanti yang menjadi benang sari, cikal bakalnya benang sari. Kemudian putiknya itu yang di bawahnya ini, yang berwarna putih. Nah, kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah bagian bunga yang dia sudah mekar, yang mana dia sudah mengeluarkan benang sari. Jadi benang sarinya ini sudah keluar serbuk sarinya. Kalau yang masih kuncup kan benang sarinya ini serbuk sarinya belum keluar. Nah, kalau yang masih kuncup ini kita jadikan induknya sebagai tempat putiknya. Kemudian bunga yang sudah mekar seperti ini kita ambil serbuk sarinya. Putiknya juga bisa kita jadikan sebagai induknya juga, seperti ini ya. Ini putiknya ya. Ini juga nanti akan saya kasih serbuk sari dari bunga lain agar dia bisa menjadi benih. Nah, ini yang putih ini putik. Kemudian yang atasnya yang sudah berwarna kuning, kemudian ada serbuk sarinya ini namanya serbuk sari. Jadi serbuk sarinya ini kita ambil. Serbuk sarinya biasanya berwarna kuning ya. Kuning. Kita ambil, kita bisa pakai bantuan cotton bud atau kalian bisa langsung pakai jari. Cuman kalau saya sih lebih suka pakai cotton bud sih. Cuman tidak enaknya pakai cotton bud itu serbuk sarinya ini terlalu nempel banget di cotton bud. Kalau kalian mau pakai tangan juga bisa sih. Nah, setelah kita ambil serbuk sarinya, kemudian serbuk sarinya ini tadi kita oles-oleskan ke bagian putih seperti ini. Jadi kita oles-oleskan di bagian putih. Nah, yang ini juga, ini yang sudah mekar ya. Ini kan yang sudah mekar, kemudian saya ambil benang sarinya, saya oleskan ke putih yang satunya. Nah, seperti ini ya. Ini kan serbuk sarinya warna kuning seperti ini. Nah, ini saya oleskan ke bagian putih yang satunya. Ini tinggal dioles-olesin seperti ini sih, mudah sih. Tinggal seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kita oleskan benang sari atau serbuk sarinya ini ke masing-masing putik,
Kemudian putiknya tadi kita bungkus dengan plastik wrap kecil seperti ini. Kalau kalian tidak punya, kalian juga bisa bungkus dengan kertas ya. Kemudian kalian bisa tandain. Kalau memang kalian sengaja silangkan dengan jenis lain, kalian bisa kasih tulisan. Nah, kenapa harus dibungkus seperti ini? Sepengalaman saya, kalau tidak dibungkus, kemungkinan untuk jadi itu sangat-sangat kecil. Kadang dibungkus pun belum tentu yang kita kawinkan ini bisa seluruhnya jadi benih. Tetapi jika dibungkus akan punya peluang lebih besar bunganya ini bisa berubah menjadi benih. Selain itu, tujuan dibungkus agar nanti jika ini sudah bisa menjadi biji dan dia pecah, jadi biji-bijinya ini tidak tercacar kemana-mana. Jadi masih ada di dalam wadahnya. Ini dibungkus tiap-tiap putiknya. Setelah kita bungkus, ya sudah dibiarin gitu aja. Kalian bisa siram seperti biasanya sih, kalian siram di daun, di media tidak apa-apa. Kena plastiknya juga tidak masalah. Jadi ketika kalian bungkus ini, usahakan jangan dibuka-buka ya. Jadi biarkan saja dibungkus seperti ini. Kalian bisa tutup perekatnya ini di samping kanan sama samping kirinya. Yang bagian tengahnya kena batang atau tangkainya bunga ini biarkan terbuka seperti itu. Nah, ini ada 3 bungkusan yang sudah saya kawinkan atau silangkan. Jadi nanti kita lihat apakah jadi semua atau hanya jadi beberapa. Setelah 1 bulan kemudian, jadi ini 1 bulan setelah yang video tadi ya yang saya silangkan, ternyata dari 3 yang saya kawinkan tadi hanya berhasil 1. Nah, ciri-cirinya berhasil seperti apa? Ciri-cirinya seperti ini. Jadi bunganya tadi sudah mulai berbentuk biji seperti ini. Jadi dia mulai membesar. Jadi ini kayak buah ya. Dia buah membesar dan di dalamnya ini nanti ada biji-biji. Nah, kapan kita akan memanen ini? Kita akan memanennya jika buahnya ini dia sudah mulai pecah. Sudah mulai pecah dan keluar biji-biji berupa kecil-kecil gitu sih, berwarna hitam. Nah, ini aja yang 3 hanya jadi 1 ya. Yang 2-nya ini gugur. Gugurnya kenapa? Gugurnya ini kebanyakan di batangnya atau tangkainya bunganya ini lonyot. Jadi layu sebelum buahnya ini terbentuk. Nah, ini cuma berhasil 1 dan menjadi buah. Tinggal kita tunggu pecahnya.